Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sohibul TV yang berbahagia. Senang sekali pada malam hari ini saya, Sohibul Wafa Tajul Arifin, ditemani oleh sahabat saya dari Forum Silaturahmi Asatidz Muda Kota Bekasi. Ustadz Faisal. Siap. Apa kabar Ustadz Faisal? Alhamdulillah Kiai sehat. Alhamdulillah. Ini ngomong-ngomong, Kiai Poji sehat? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Sering ketemu sama Kiai Poji? Ya alhamdulillah sering ketemu. Berapa minggu ini 2 hari mungkin belum ketemu lagi nih. Gitu ya. Ya, salam dari saya kalau ketemu beliau. Siap. Ustadz Faisal, Ya. ini kan tema kita malam hari ini adalah berbicara tentang politik cilok sama politik bakso bakar. Apa itu? Cilok sama bakso bakar itu. Jadi politik cilok itu begini Ustadz Faisal. Ya. Politik cilok itu politik aci dicolok. Ente tahu aci dicolok? Arti kan sekarang ini pemerintah kita ini kan apa-apa kalau yang berkaitan dengan rakyat kecil main colok aja. Main tabok aja, main busur aja, ya kan? Iya. Istilahnya nggak setuju gencet, nggak setuju piting, nggak setuju gebuk, nggak setuju tembak. Ya. Nah itu kan istilahnya politik cilok tuh. Heeh. Terus ada lagi politik namanya politik bakso bakar. Apa itu? Kalau politik bakso bakar itu otomatis penyakit-penyakit yang ada di bakso kayak kolesterolnya, gaji-gajinya itu dibuang, dibakar sampai habis. Sehingga begitu kita makan bakso itu baksonya itu sudah 0% apa namanya kolesterol, udah nggak ada gajinya, udah nggak ada apa namanya penyakit-penyakit yang akan merusak badan kita. Jadi perubahan itu diharapkan dari adanya bakso bakar yang kita makan sehingga menyehatkan tentunya. Kan orang itu kan kepingin sekarang apa yang menjadi harapan kita ke depan adalah bagaimana perpolitikan bangsa Indonesia ke depannya itu agar lebih sehat lagi. Kira-kira antum setuju nggak dengan istilah politik cilok sama politik bakso bakar tadi? Nah kalau misalkan menurut ini perkataan gokil Pak Kiai. Iya, Cilok dan bakso bakar. Iya. Saya setuju aja. Iya. Kalau di situ ada tanda kutip cilok bakar itu sangat kocak gitu, lucu. Iya. Ya untuk ke depan Indonesia ya biar lebih baik lagi, bagaimana para yang lain pun berdiskusi, bercerita tentang negara Indonesia ini Pak Kiai. Ya pokoknya yang penting penyakit oligarki bakar. Artinya dibuang gitu. Dibakar tuh bukan berarti dibakar beneran, Ustadz Faisal. Iya. Artinya dibuang penyakitnya. Kan yang kelihatan sekarang ini kan ada istilah apa namanya? Singkirkan oligarki, singkirkan kepentingan asing, singkirkan kepentingan asing, segala macam. Nah, harapan kita kan dengan adanya politik bakso bakar ini kan segala hal-hal yang berkaitan dengan penyakit kebangsaan kita ini bisa dihilangkan, ya kan? Iya. Bisa dihilangkan. Kalau seumpamanya selama ini Bang Faisal seumpamanya memiliki ketergantungan kepada pihak asing, ya Mbok sekarang belajar berdiri sendiri. Jangan lagi ada apa namanya? Ada pihak lain yang kemudian mengikat langkah kaki kita sehingga kita jadi bangsa menjadi bangsa yang terikat. Kan kalau bahasa apa ya namanya? Bahasa saya dulu pesantren itu begini. Boleh membantu tapi tidak memiliki ikatan yang berkaitan dengan nilai-nilai kebijaksanaan dan perpolitikan bangsa kita. Yang terjadi sekarang ini adalah oligarki mengikat hal-hal yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan kemaslahatan bangsa kita. Sampai politik kita pun ikut-ikutan mereka mereka masukin. Sehingga langkah-langkah politik bangsa Indonesia seolah-olah diatur oleh mereka yang punya uang. Nah, ini kan berbahaya nih. Iya, betul. Makanya saya kepingin politik bakso bakar ini bisa membuang itu semua. Jangan sampai ada politik cilok tadi. Kalau politik cilok ini kan Masya Allah. Habis tindas. Nggak setuju, tusuk. Nggak setuju, tusuk. Nggak setuju, tusuk. Iya. Kira-kira untuk pemilu 2024, pilihannya Ustadz Faisal kira-kira kemana nih arahnya nih? Ya kalau misalkan arah pilihan itu ada di hati saya. Saya tidak bisa mengucap Gitu ya, karena ngelihat segi kinerja para pencalon. Nah, bagaimana beliau ini untuk
mengarahkan untuk pada kemasyarakatan, ke Islami dan ke yang lain-lain dah, supaya akur dan bisa saling memahami, saling bisa apa sih namanya, berkomunikasi dengan layak dan dengan baik. Artinya kepingin ke depan bangsa kita ini tidak ada gontong-gontongan, Nah, ya. Nggak ada itu. gontong-gontongan, Nah. satu sama lain saling apa namanya, saling ada komunikasi yang baik. Saling mendukung. Tidak ada kalong, tidak ada kampret, Nah, tidak ada itu cebong, maksud saya pakai. ya kan? Tidak ada cebong, tidak ada kodok gitu. Ya, yang penting yang ada adalah kita adalah bangsa Indonesia. Ya, sama dengan ruh kita pada saat Sumpah Pemuda tahun 1928, ya, ketika Bung Tomo mengumpulkan seluruh yong-yong dari berbagai Nusantara, dari Jawa, dari Papua, dari Bone, kemudian dari Padang, dari Aceh, kemudian mereka mengikrarkan Sumpah Pemuda. Kami pemuda-pemudi Indonesia berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Artinya apapun suku kita, apapun apa namanya bahasa kita, orang Sunda kan bahasa Sunda tuh. Iya, betul. Orang Ambon bahasa Ambon, orang Padang bahasa Padang, orang Betawi bahasa Betawi. Tapi begitu mereka kumpul, ya, dalam sidang, dalam musyawarah, dalam persyarikatan, yang mereka gunakan adalah bahasa Indonesia. Ya, kita menginginkan adalah pemimpin yang bisa mengakomodir semua kepentingan bangsa Indonesia, kan gitu. Iya, betul. Bukan hanya kepentingan kelompok, ya kan, bukan hanya kepentingan golongan. Jangan cuma sekedar suara orang atas saja yang didengar, suara orang bawah nggak didengar. Kira-kira sekarang ini menurut Pak Faisal, di zaman pemerintahan kita sekarang ini, ya di samping tentunya banyak lebihnya lah buat Pak Jokowi, ya. Iya, betul. Banyak lebihnya. Saya sendiri merasakan luar biasa. Kalau saya lagi berkendaraan kemudian sampai ke Jawa Timur atau sampai saya ke Probolinggo, saya kadang-kadang suka banyak hamdalah, banyak bersyukur pada Allah. Artinya di zaman beliau ini seluruh pekerjaan yang dulunya mungkin terlambat pada saat ini dieksekusi dengan baik. Bahkan elevate, artinya jembatan tol dari mulai Jatibening sampai Karawang Timur itu kan itu bisa mengurai kemacetan yang biasanya dulu sebelum ada elevate itu saya dari Bekasi ke Garut bisa hampir 7-8 jam karena kemacetan panjang itu. Sekarang alhamdulillah Bekasi Garut saya bisa cuma 3 jam doang. Dan dari Bekasi Surabaya saya bisa makan waktu paling lambat 10 jam. Luar biasa. Luar biasa, ya. Ya kan, orang saya berangkat maghrib subuh udah nyampe. Kemudian istirahat sebentar di pom bensin atau di masjid, ada pertemuan, habis itu balik lagi sebelum jam 12 malam udah nyampe di Bekasi lagi. Kan luar biasa itu kan? Artinya dari sisi infrastruktur sekarang ini kita ini sudah memiliki kemajuan. Nah, saya ingin bertanya kepada Ustadz Faisal. Kalau Ustadz Faisal, dalam pandangan Ustadz Faisal, maju itu yang maju seperti apa sebenarnya? Ya kalau misalkan di samping infrastruktur, ya. Kalau maju ya alhamdulillah Indonesia mungkin udah maju. Karena dipegang sama Pak Jokowi pasti ada sisi baiknya. Banyak kebaikannya. Dan begitu banyak akses perjalanan di sebuah kereta cepat, perjalanan tol baru, dan lain-lain sampai bisa menembus kemanapun, dan alhamdulillah ada. Dan mungkin kalau misalkan nanti ada pergantian presidenan, nah insya Allah siapapun beliau, siapapun namanya beliau, insya Allah akan lebih bagus lagi dan menjadi negara yang baik. Negara yang baik dari sisi apa? Dari sisi bangunan apa segi moralnya? Semua kayak gitu, ya. Entah sisi moral, entah sisi jenius hati nurhaninya, entah sisi duniawi dibuat Indonesia ini apa sisi baiknya, ya kita ya bismillah aja. Tuh pakai. Ya sekarang kan ada istilah, ada slogan Pak Anies dengan Pak Muhaimin, ya, sebagai pasangan calon presiden wapres, cinta Indonesia, cinta Islam, cinta Indonesia. Artinya hubul waton minal iman. Jadi ini slogan yang sekarang lagi digaungkan. Artinya bukan berarti kemudian
kita cinta Islam kemudian kita merasa paling Islami sendiri. Betul. Artinya Islam yang kerakyatan, menjalankan Islam yang penuh dengan kebinekaan. Artinya kita hidup di negara Indonesia, tentunya kita harus memiliki mindset tentang keindonesiaan secara utuh. Sehingga walaupun Anda seorang Muslim, maka jadilah Anda Muslim yang pro terhadap nilai-nilai kerakyatan yang ada di Republik Indonesia. Iya, Kalau Anda sebagai seorang Muslim, maka Anda harus menghargai kebinekaan yang ada di negara Republik Indonesia. Saya ingin pemimpin kita ke depan itu adalah pemimpin-pemimpin yang bisa menjadikan Islam yang rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Bukan hanya sekedar live service saja, bukan hanya sekedar di lisan saja, tapi dalam penerapan Islam harus benar-benar bisa diimplementasikan dalam nilai sehari-hari. Betul. Sehingga apa yang sekarang terjadi ya, yang sudah dengan adanya perselisihan di antara orang-orang yang saling merasa benar, saling membid'ahkan segala macam, itu hanya bagian daripada dinamika ya, dinamika kehidupan untuk untuk menjadikan kita agar menjadi orang yang lebih baik lagi. Ya, menjadi orang yang lebih baik lagi. Yang terpenting sekarang ini kita doakan mudah-mudahan pemimpin kita ya di tahun 2024 nanti adalah pemimpin yang bisa benar-benar mengakomodir kepentingan masyarakat banyak. Bukan hanya mementingkan kepentingan kelompoknya saja. Bukan hanya sebagai pemimpin yang yang menjadi petugas partai ya, tapi menjadi pemimpin yang bisa berkhidmat untuk rakyat. Berkhidmat untuk bangsa dan negara ini. Kita doakan mudah-mudahan Indonesia ke depannya menghadapi tahun 1945 Indonesia betul-betul menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita bacakan Fatihah untuk negara kita khususnya dan juga untuk para pemimpin kita. Mudah-mudahan senantiasa amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan mudah-mudahan ke depan pemimpin yang akan memimpin negara kita adalah pemimpin yang benar-benar dipilih oleh rakyat sesuai dengan hati nurani mereka, bukan karena paksaan atau tipu muslihat dari orang-orang yang tidak mencintai kesatuan Republik Indonesia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat Saibul TV, saya rasa itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini sebagai teman tidur Anda di malam yang ya lumayan panas ya, karena memang nggak hujan-hujan ya. Iya benar Ki. Bekasi ini luar biasa panasnya ya. Luar biasa. Aduh. Tapi kita berharap mudah-mudahan walaupun panas cuacanya, mudah-mudahan hati kita nggak ada yang panas. Hati kita tetap adem dengan sholawat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.